Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 2018, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini pastinya saya berperan sebagai konselor dan sebelah saya Hanifah, dan kali ini saya berperan sebagai seorang konseli dalam pembuatan video ini. So, selamat menyaksikan. Oke guys, bye. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam, Mbak Hanifah, silakan Iya, duduk Hanifah. Mbak. Terima kasih. Iya, sama siapa Mbak tadi kesini? Sendirian. Oh sendirian sendirian, aja. iya naik motor? Iya, naik motor. Dari mana Mbak? Dari rumah di Sungai Tabuk. Oh Sungai Tabuk yang daerah Gambut itu Mbak? Iya betul, Oh dekat lumayan sama jauh ya Mbak dari sana ke Banjarmasin, Banjarmasin. 30 menitan kira-kira. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri gimana? Iya ibu juga baik Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, sesuai kesepakatan kemarin ya Mbak, kita hari ini melaksanakan konseling. Iya, konseling individual yang mana hanya ada saya sebagai konselor dan Mbak Hanifah sebagai konseli. Sebelumnya ibu tanya, Mbak Hanifah sudah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kali ikut konseling. Oh, pertama kalinya. Ya, supaya Mbak Hanifah semakin tahu dan semakin memahami ya bagaimana proses konseling ke depannya. Boleh Ibu jelaskan dulu pengertian konseling, tujuan konselingnya Mbak Hanifah ya secara umumnya. Nah, untuk konseling, pengertian konseling nih Mbak Hanifah, itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan terhadap seseorang yang sedang mengalami permasalahan. Nah, untuk tujuan daripada konseling itu sendiri pastinya untuk membantu memecahkan masalah dari konseli yang sedang mengalami permasalahan seperti Mbak ini. Nanti kita selesaikan sama-sama ya Mbak permasalahannya di sini. Nah, biasanya kan Mbak Hanifah merasa takut atau khawatir nggak Mbak kalau Mbak ini mau cerita sama orang, mau curhat tentang apa yang Mbak rasakan, tentang apa yang terjadi sama Mbak, sama orang lain tuh takut misalkan ceritanya kebongkar atau orang-orang pada tahu ya, gitu. Sering sih, jadi kayak memilih diam Diam kan Mbak daripada kebongkar. Nah, kalau di sini Mbak konselingnya itu kita memiliki 3 asas Mbak, yang artinya 3 asas ini diwajibkan para konselor harus mematuhi asas tersebut. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini apapun yang nantinya Mbak ceritakan kepada saya sebagai konselor, maka harus saya jaga, harus saya privacy, karena itu kan privacy dari Mbak ya Mbak. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak jangan khawatir untuk terbuka, segala apapun yang Mbak rasakan Mbak ceritakan aja ke saya, karena memang ada asas pertama tadi kan Mbak, kerahasiaan. Jadi setiap konselor wajib merahasiakan apa yang Mbak ceritakan kepada konselor, kepada saya. Mbak tenang aja, karena yang tahu permasalahan ini hanya saya sebagai konselor, Mbak Hanifah sebagai konseli, dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus asas ketiga Mbak, asas kesukarelaan. Oh ya, Ibu tanya nih, Mbak Hanifah kesini ada yang maksa atau kemauan sendiri nih Mbak? Memang kemauan sendiri, ingin konseling gitu. Iya, kemauan sendiri kan Mbak, artinya nggak ada unsur paksaan di betul, dalamnya. nggak ada. Iya. Kita sepakati bersama dulu nih Mbak untuk kontrak waktu. Kita konseling hari ini itu kurang lebih 10 menit ya Mbak ya. Semoga nanti bisa selesai ya Mbak permasalahannya. Misalkan nggak bisa juga nih hari ini selesai, nanti kita atur jadwal kembali untuk melaksanakan konseling selanjutnya ya Mbak ya. Ya, nah boleh Ibu tahu permasalahan apa yang sedang Mbak Hanifah alami sehingga Mbak Hanifah memutuskan untuk konseling nih sama Ibu? Jadi sebenarnya saya tuh lagi ada masalah, kayak masalah dasar sih Mbak. Tapi menurut saya masalah ini dasar tapi bisa menimbulkan efek yang besar. Karena masalah saya ini adalah kurang bisa membagi waktu gitu. Kurang bisa membagi waktu. Kayak tidak teratur gitu kehidupannya sehari-hari. Boleh Ibu tahu nggak bisa membagi waktunya itu dalam hal apa sih Mbak Hanifah? Boleh Mbak Hanifah jelaskan lebih lanjut? Dalam apa ya?
dalam kegiatan-kegiatan gitu Mbak, misalkan kan saya ini kuliah ya juga, terus juga di rumah. Nah terus kayak antara waktu belajar sama waktu santai di rumah atau sama waktu masak di rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah gitu, kayak bingung gitu Mbak, kurang bisa mengaturnya, jadi kayak berantakan lah. Iya gitu, iya. kehidupannya Iya iya. sehari-harinya. Iya ibu merasakan juga ya apa yang Mbak Hanifah rasakan itu pastinya. Kalau kita kurang bisa membagi waktu, pasti pekerjaan-pekerjaan kita yang lagi tuh bakalan terbengkalai kan Mbak. Nah, bener banget Bu. Terbengkalai. Iya, Iya itu karena yang saya rasakan. jadi akibat daripada Mbak kurang bisa bagi waktu, Mbak merasakan pekerjaan-pekerjaan Mbak yang lain itu tertinggalkan atau terbengkalai Mbak. Iya begitu Bu. Nah, jadi kayak misalkan pekerjaan ini harus saya selesaikan minggu ini ya, tapi karena saya itu kurang bisa membagi waktu, apa yang namanya manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu. jadi kayak bisa aja selesainya itu bulan depan atau minggu depannya kayak gitu, kayak selalu terlambat gitu mengerjakannya karena itu tadi kurang bisa membagi waktu. Nah kalau ibu boleh tanya Mbak Hanifah, sebelumnya pernah atau suka bikin jadwal gitu Mbak supaya pekerjaan-pekerjaan Mbaknya itu terjadwal kayak gitu? Iya sih, sebenarnya kayak saya tuh termasuk pribadi yang memang suka Mbak, suka nulis gitu, nulis kayak jadwal gitu kan di buku gitu, terjadwal. Kayak misalkan jam ini harus ngapain, terus jam selanjutnya harus ngapain, saya atur tuh jadwalnya sebenarnya. Tapi jadwal yang saya buat itu kayak terlaksana, tapi terlaksana cuman seminggu, misalkan minggu keduanya gak terlaksana lagi kayak gitu. Oh berarti bisa ibu tangkap ya Mbak Hanifah ini sebenarnya permasalahannya kurang bisa bagi waktu. Terus Mbak Hanifah udah pernah nih bikin jadwal kayak gitu, suka bikin jadwal. Cuman sering terlalaikan juga jadwalnya ya Mbak, ibaratnya. Mbak Hanifah ini orangnya bosanan ya Mbak? Iya bener sekali, jadi kayak saya tuh kan sudah punya jadwal, terus karena jadwal itu menurut saya kayak itu terus jadwalnya, jadi kayak pas minggu kedua karena saya sudah bosan dengan jadwal yang pernah saya buat itu, jadi saya kayak malas-malasan untuk melaksanakan jadwal itu. Jadi kayak terbengkalai lagi, nggak teratur lagi minggu selanjutnya karena bosan itu tadi. Iya ibu bisa memahami. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan kebosanan Mbak nih terhadap jadwal-jadwal yang sudah memang Mbak buat tapi Mbak merasa bosan, kira-kira Mbak Hanifah ada yang bisa disampaikan nggak? Misalkan kalau saya bosan nih saya harus ini nih, misalkan kayak gitu, mengenai jadwal-jadwal Mbak yang sudah Mbak buat kayak gitu. Kalau saya pribadi sih Mbak kayak sukanya tuh sama hal yang baru. Kalau yang kayak itu kan hal baru, terus nanti kalau seminggu ke depan kan bukan baru lagi ya Mbak. Nah jadi saya nggak suka lagi, saya kayak suka dengan sesuatu yang baru-baru gitu. Oh berarti Mbak kalaunya bikin jadwal tetap bikin jadwal ya Mbak, cuman lebih baik Mbak sering memodif, modifikasi jadwal Mbak, sering merubah. Nggak apa-apa nih aktivitasnya tuh ini aja nggak apa-apa, karena memang itu aja kan Mbak aktivitas kita, kuliah dan lain sebagainya. Tapi Mbak tuker-tuker ibaratnya supaya jadwalnya itu berbeda-beda daripada minggu-minggu sebelumnya supaya Mbaknya nggak bosan gitu. Jadi saya seharusnya kayak bikin jadwal terus gitu ya Mbak, tiap minggu gitu. Nantilah saya coba. Mungkin bisa Mbak Hanifah pahami dulu kalau Mbak Hanifah nanti harus bikin jadwal terus sering-sering memodif jadwalnya ya Mbak, supaya Mbak Hanifah nggak gampang bosan lagi. Nanti saya coba mulai minggu ini gitu. Nanti Mbak Hanifah coba dulu ya Mbak, dari hari ini dalam 1 minggu ini. Misalkan ada perubahan ataupun ada apa ke depannya, nanti kita bisa konsultasikan lagi ke saya ya Mbak, ke Ibu. Mungkin permasalahannya Ibu anggap
Mbak Hanifah sudah memahami, nanti bisa hubungi Ibu lebih lanjut ya Mbak ya. Iya, Bu. Nah, Ibu Terima tutup. kasih. Terima kasih banyak juga ya Mbak Iya. Hanifah sudah mau datang ke sini. Sama. Mungkin Ibu tutup ya konseling kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Hanifah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.